Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berkumpul dalam majelis ilmu kajian rutin kita tiap malam Jumat. Kita masih berada di bab tatawu. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pada halaman 225. Pada malam Jumat kemarin kita sudah membahas tentang makna daripada sholat sunat taubat. Maka pada malam hari ini kita masuk kepada pembahasan apa makna sholat sunat syafar. Dari beberapa judul sholat sunat yang sudah kita pelajari, maka sebagaimana rumus di dalam Islam, kita sebut Islam adalah cara. Maka siapa yang punya cara yaitu agama. Agama itu adalah diri. Maka semua amaliyah berbentuk apapun dan bernama apapun adalah susunan diri kita. Apa yang dimaksud dengan susunan diri? Ya, ada 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan kaki. Atau dengan bahasa lain, kun faya kun. Nah, sekarang coba kita akan mengumpulkan mana bagian kepala, mana bagian badan, dan mana yang disebut dengan bagian kaki. Kita langsung simpulkan karena insya Allah kita akan mendekati daripada akhir tentang bab tatawu ini. Setelah syafar, tawaf, kemudian ihram, kemudian Ramadan. Maka Ramadan akhir daripada perjalanan diri. Coba kita bukukan. Di dalam tatawu sholat sunat tatawu. Bagian yang pertama ada yang disebut dengan, kalau bahasa diri, kepala, badan, dan kaki. Kun faya kun. Jadi kita coba bagi dulu. Yang pertama yaitu kun. Ya. Apa saja yang dimaksud kun yang pertama? Ada yang disebut dengan intizar. Kemudian ada yang disebut dengan istikharah. Kemudian ada yang disebut dengan tahajud. Kemudian ada yang disebut dengan witir. Ini kun yang pertama. Jadi kalau kita istilahkan, kun yang pertama ini sama dengan kepala awal. Kemudian ada lagi yang disebut dengan faya. Proses setelah intizar, istikharah, tahajud, dan witir. Ada lagi, tetap nomornya kita urut.
Setelah witir berarti tutuplah sudah. Ada yang disebut dengan fajar atau yang disebut dengan subuh. Kemudian setelah fajar ada yang disebut dengan isyraq. Kemudian setelah isyraq duha. Kemudian setelah duha, apa setelah duha? Kita buka lagi. Mutlak kah? Setelah duha. Takhayata masjid, silakan dibuka lah. Tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid, wudu. Sholat sunat wudu, kemudian apa lagi sana? Id lah. Ada yang disebut dengan id. Idul muslimin. Setelah idul muslimin, kan id ada 3, cumanya dijadikan 1 penjelasannya supaya kita bisa menyusun diri. Baru yang disebut dengan mutlak. Setelah mutlak ada lagi yang disebut dengan, nah ini tidak disebut sholat lah judulnya. Di dalam mutlak itu ada yang disebut dengan doa, ada yang disebut dengan zikir, sholat. Setelah zikir sholat ada lagi yang disebut dengan istisqa. Zikir sholat, istisqa, kusuk, (12). Setelah zikir sholat, istisqa lah. Kemudian 13 kusuk. Setelah kusuk, kemudian taubat, syafar. Nah ini kun lagi. (14) syafar, kemudian setelah syafar taubat dulu dah. Taubat, syafar, taubat, syafar,
syafar, setelah syafar tawaf, ihram, setelah ihram Ramadan. Nah, kita mengelompokkan yaitu, jadi kalau orang sembahyang itu akhirnya membentuk diri. Bagian kepala kita ambil, kemudian bagian badan kita ambil, kemudian bagian kaki kita ambil. Jadi seandainya kita mengamalkan sholat sunat itu, satu-satu ambil pas berbentuk diri. Artinya kita akan membentuk diri. Pada malam hari ini kita membahas yaitu urutan yang ke-15, yaitu salat sunat syafar. Di dalam kaidah bahasa bahwa safar itu memiliki arti musyafir. Artinya sedang dalam perjalanan. Musyafir atau yang disebut dengan syafar. Kalau kita hanya melihat di buku, akhirnya di sini hanya kaifiat, sehingga kita tidak akan mengetahui yang disebut dengan safar. Maka malam hari ini kita akan bedah semuanya. Dari judul-judul ini kita pinandu sudah. Amun kita itu hendak beulah suatu kerangka itu bisa ambil satu-satu. Berdirilah semuanya. Di dalam Islam ada yang disebut dengan diri terperi, ada yang disebut dengan diri terdiri. Diri terperi itu maksudnya susunan bahan dasar terperi. Ada kelihatan, cuma nampak. Kalau diri terdiri, artinya batang tubuh yang kasar yang sudah nyata. Susunan kepala, badan, dan kaki itu diri terdiri. Nah, maka kun yang pertama ini disebut dengan diri terperi. Coba kita lihat. Kun yang pertama, kita ini semua berasal daripada yang ada kun. Kemudian diproses baru disebut adat. Itu maksudnya. Jadi yang ada, ini yang ada. Maka ini bicara zat. Kun yang pertama ini bicara zat. Ketika, ini mengulang sedikit kita penjelasan. Yang asal ingin dikenal ya membuat bahan baku yang disebut kehendak. Nah, intijar ini kehendak awal. Kalau pada batang tubuh kita syariat disebut dengan niat. Akan disebut dengan intijar ini iradah atau iradat. Kemudian iradat ini melahirkan, kita sebut dengan bahasa melahirkan lah, karena ini sekarang viral lagi nih. Qadim dan muhaddas ini rame viral lagi, saling serang. Saling serang nih. Yang Nur Muhammad ada yang mengatakan muhaddas, ada yang mengatakan qadim. Rame lagi nih. Saling serang pulang.
Ini sesama Kalimantan pulang saling serang. Kita akan mengenali apakah Nur Muhammad itu qadim atau muhaddas. Kita gulungkan di sini. Intijar sama kejadian Allah berkehendak. Hasil kehendaknya itu adalah adanya roh. Nah, kemudian roh ini dimintai persaksian. Bingung. Kejadian roh yang pertama anak-anak anta-anta, inilah kejadiannya istikharah. Ini persaksian. Persaksian dua arah, anak-anak, anta. Maka istikharah disebut persaksian diri. Persaksian diri. Setelah persaksian diri 3000 tahun terjadilah yang disebut dengan aku adalah engkau, ana antallah. Berarti disebut dengan penyerahan diri. Tahajud. Oh, aku adalah engkau. Maka ketika menyerahkan aku adalah engkau, tiada lagi yang lain, berarti tutup kisahnya sudah. Ini witir. Ada lagi yang lain, tutup. Maka witir disebut dengan penetapan. Penetapan diri. Nah, sekarang kita ini sudah menetapkan diri lah. Ada lagi kalau yang lain biar terpandang papan apapun. Dah, berarti sudah wani menetapkan diri sudah. Ada lagi yang lain kalau sudah. Biar aja bentuknya apakah, namanya apakah, pinandu sudah. Itu sudah kita wani menetapkan diri, nyata pada diri kita sudah. Tapi kada mengaku Tuhan kan. Itu udah hula. Nah jadi ini. Kan ini urutannya nih. Kalau sudah orang sambayang witir tapi kada wani menetapkan diri, masih bersaksi aja. Seandainya orang sidang itu dipanggil dijadikan saksi, sebelum ia dipanggil dijadikan saksi, inya melihat atau kada? Mendengar atau kada? Berarti saksi itu sebelum kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, melihat kita dulu sebelumnya. Nih maka melihat di sini. Melihat kita sudah di sini. Nah, jadi begitu sudah witir, penetapan diri tetap sudah. Melihat apa aja tetap semua kada berubah. Ada seng, ada paku, warna hijau, habang, putih, kada beda. Artinya hampir kada ada warna lagi. Dia semua. La ilaha illa anna sudah semua. Dia semua. Itu tetap marahnya. Kada berubah lagi. Nah, bila sudah kada berubah lagi, jar Tuhan bujur juakah? Anna antallah bujur juakah jar Tuhan? Kalau pindah ubah kena jar, kada pian tupang sudah. Nah, aja amun Tuhan aja aku ulah ku proses. Nampaklah disebut dengan fajar. Hanyar benampak. Imba sudah nampaklah. Nampak sudah. Ditakuni. Imba sudah nampak. Ya, imba sudah nampak, ditakuni Tuhan pula. Dimintai persaksian. Di mana bunyinya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Isra. Istikharah persaksiannya di isra persaksian lagi kita. Yuk bayangkan. Persaksian lagi, persaksian yang jahir. Berarti
kejadian di kun yang pertama ini ada yang disebut dengan ana antallah, ada yang disebut dengan bala syahidna. Ini persaksian ada dua di sini. Karena ana antallah, coba persaksian yang pertama lah. Persaksian yang pertama ana antallah, Latin aja nah. Biar mudah. Dah, ana antallah ini roh yang bersaksi. Kemudian yang kedua bala syahidna, ini air. Ini Al-Quran dasarnya semuaan. Ingatkah jar Tuhan, nangko kaluarakan masih berbentuk air dari tulang. Kudatangi kumintai persaksian alastu birabikum bala syahidna, nih air masih berbentuk air. Ini dua persaksian di sini. Kemudian karena sudah bersaksi jahirlah. Jahir kita disebut dengan fajar lahir. Di sini subuh nampak. Ini kita membaca diri. Nah, nampak atau lahir. Lahir kita. Sebelum kita ditampakkan, sebelum terjadi fajar, ujar Tuhan, kita berpisah di sini. Temui aku di sana. Iza kuntu ila shalah faksilu wujuhakum, lahirlah kita. Apa persaksian kita? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, syahadat ta'in nih Isra. Syahadat ta'in maknanya Isra, dapat kita pulang di sini. Jadi begitu kita Isra kan maknanya kalau syariat, kalau fikih orang sambayang Isra itu terhindar dari segala keburukan. Sekarang kita bersaksi karena kita sudah melihat manunggang kendaraan pinandu inya jua, nang manunggang inya jua, taranjah kah, nang lurus kah, nang kayak apakah jungkir balik kendaraan kita nih adalah keburukan lagi. Karena apa? Inya juga adalah keburukan. Itu mas terhindar dari keburukan. Bukan kada mau beranjah, bukan kada mau diranjah orang, tapi apa? Ketika kita diranjah orang, apapun itu kada menuduh kepada keburukan. Itu maksudnya hati kita bersih terus, kada mau tadinding. Itu maksud isyraq. Coba begitu kita hidup dinampakkan tadi habang hijau tatipu kada pinandu lagi lawan yang asal, itu buruk caranya. Maka makna isyraq ini adalah persaksian syahadatain, dimintai pulang syahadatain. Bersaksinya yakin sudah. Habis itu masuk kepada duha. Jadi kalau ini kita hendak, artinya makta berfungsi, talinga berfungsi di isyraq nih. Fungsinya apa? Syahadat sebenarnya. Itu fungsinya. Di dalam fungsinya syahadat tadi, nangaran napas itu ada turun naik. Dan turun naik napas inilah yang disebut dengan duha. Jadi duha ini haknya hayat. Nah, kita tulis hayat. Kemudian mudarat, manfaat. Apa judul doa? Apa duha? Hayat, mudarat, manfaat. Dan secara ilmu huruf lah.
Kalau secara arti duha adalah pintu atau pembuka. Apa yang dibuka? Buka mata batin, ya bahasa kita pakai bahasa batin atau mata hati. Karena kita sudah semua yang dipandang, kan ada lagi yang lain. Nah, tatkala kita menemukan sesuatu, kadang lupa diperintahkan buka. Maka perintah buka ini kadang lagi keakuan. Ketika kita hadapi nanduk lagi, apa yang kita dapat di dalam hidup? Mudarat. Jadi ujar Tuhan, amun ikam sudah menyaksiakan dan kadang yang lain lagi, sudang jahir ini kada tertipu lagi, kayaknya ajar Tuhan dua yang ikam dapatkan. Mudarat dan manfaat. Itu maksud duha tuh. Bila inya masih ingat haja, manfaat. Bila inya kada ingat, mudarat. Kalau bahasa fikih, dosa dan pahala. Nah, lalulah duha. Kemudian duha ini kan hayat yang bisa menghasilkan mudarat atau manfaat. Jadi prinsip kita ini berada pada hayat tanda kehidupan. Prinsip kita hasilnya bisa mudarat, bisa manfaat. Bila lepas pada syahadat bisa jadi mudarat. Kemudian ada pesan di dalam tahiyata masjid. Nah, ketika di dalam perjalanan tadi kita bisa menghasilkan mudarat atau bisa menghasilkan manfaat. Ini kan paya ini artinya proses. Ini orang hidup di dalam menjalani kehidupan. Jadi artinya kita ini sedang menjalani kehidupan. Kalau ini masih alam roh sampai alam rahim. Ini sudah awak sudah berproses, nampak sudah. Maka apa? Pesan Tuhan. Kalau di alam khabir, hormatilah 4 tempat. Yang pertama diperintahkan Tuhan tahiyatul masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Jami. Ini 4. Nah, jadi kata-kata tahiyatul masjid ini ujar Tuhan, peliharalah diri engkau. Tempat di dalam diri itu ada 4. Yang pertama, Masjidil Haram, Masjidil Haram. Jadi tahiyatul masjid ada yang disebut dengan Ka'bah aja lah, Baitullah, supaya nyaman lah. Kemudian Aqsa, kemudian Nabawi, kemudian Jami. Nah, ada 4 masjid. Baitullah, ingatakan tenggorokan, mulut, kemudian jantung, kemudian masjid Jami, maka tubuh yang lain. Nah, anggota tubuh yang lain sudah tidak dihargai. Nah, kita pahami lagi. Kita mau urut nih. Ini alam roh. Ini kita ini seberataan malam ini di sini nih. Ini kita ini malam seberataan nih, yang masih hidupnya. Ini kita berada di sini menjalani kehidupan. Pesan Tuhan, hormatilah masjid. Kalau Masjidil Haram, bagaimana cara menghormati? Tawaf 7 kali.
Kalau inya Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjid Jami 2 rakaat sebelum duduk ketika memasuki masjid. Nah, ini syariat. Sekarang ujar Tuhan, hormatilah diri engkau, ada 4 tempat. Yang pertama ujar Tuhan, hormatilah tenggorokan. Bagaimana cara kita menghormati tenggorokan? Kenapa? Tenggorokan ini disebut dengan Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram ada yang disebut dengan Ka'bah atau Baitullah. Kalau kita melewati tenggorokan, lanjut ke bawah ada yang disebut dengan hati. Hati itulah Baitullah. Hati itu disebut dengan Baitullah. Nah, hormatilah tenggorokan. Bagaimana menghormati tenggorokan? Sekarang begini. Kalau kita beribadah dengan lisan, berarti bacaan. Maka bacaan itu harus sampai ke hati, berarti melewati tenggorokan. Sebagaimana dalil yang dikatakan Nabi, celaka kamu karena bacaan Al-Qur'anmu atau ibadahmu tidak melewati tenggorokan tarak. Artinya kada dihitung. Nah, inilah yang disebut dengan orang sering menyebut kamana sambahyang kamakah. Karena ini bahasa ini. Nah, jadi bila orang anak sambayang kita takutnya kemana sambayang, bilainya ke Makkah berarti tahu itu sudah dengan nih. Artinya sambayang bersungguh-sungguh, bubujurannya sambayang dengan hati, berwakaf dengan hati. Nah, kemudian Masjidil bagaimana menghormati Masjidil Aqsa? Syariatnya sambayang 2 rakaat memasuki Masjidil Aqsa. Tapi menghormati Masjidil Aqsa pada diri yaitu menghormati mulut. Diam itu emas ya. Kenapa? Daripada banganga jadi kalahi, menghargai. Kemudian hal yang lain, bapak makan. Oh, sudah tahu karas benar batu diigut. Apa yang terjadi dengan mulut? Lumbuk sapiring dibuat. Apa yang terjadi dengan mulut? Lalu panas dalam sariawan, kan kada menghormati ngarannya kapasitas mulut berkata yang ada manfaatnya. Makanya kan lahwal hadis, perkataan yang sia-sia itu diharamkan. Keharaman itu perkataan yang sia-sia. Jadi kita berkata harus yang ada manfaatnya. Ini menghormati disebut dengan tahayatul masjid, tahayatul mulut, ya menghormati mulut. Kemudian Masjid Nabawi jantung. Sekarang begini, kita beramal ibadah atau apapun berbuat tidak dengan hati. Wah, muntung aja, dimuntung aja. Bila dimuntung aja, kada melewati tenggorokan, puang jantung. Asupannya jantung kada ada. Apa yang terjadi dengan jantung? Ya jadi jantungan karena emosi tinggi, pemamai apa semuaan. Oh, artinya suatu perkataan yang tidak ada manfaatnya dimasukkan ke hati. Apa yang terjadi dengan jantung? Manggah biasanya kan. Orang sarik-sarik itu manggah biasanya. Oh, sesak napas. Kemudian Masjid Jami, ada yang ke hidung, ke mata, ke mulut, kaki, tangan, paru-paru, itu Masjid Jami semuaan, hormatilah semuanya. Ini kalau ilmu tubuh, ilmu diri. Jadi kita menghormati 4 tempat di diri kita. Kemudian ada lagi yang disebut dengan ilmu fikih sholat sunat wudhu. Talanggar nih
dari imbah sudah dilahirkan kada pinandu dengan subuh, kada pinandu dengan Tuhan lagi, berarti syahadatnya terlanggar, berarti yang didapat mudarat, ya kan? Ketika kita mendapatkan mudarat tentunya kada mengenali juga dengan taguk tarus, minum tarus nih. Wah, minum maka bila orang minum Masjidil Aqsa rusak juga no, pandir kada karuan no, ya iyalah. Nih. Nanti mama kalau jadi kada menghormati Masjidil Haram apa semuanya tidak orangnya. Talanggar kalau talanggarlah sudah. Apa perintah Tuhan? Kalau praktiknya sambayang sunat wudu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ujar Tuhan sadange. Woi sadange ujar Tuhan. Maka orang sambahyang sunat wudu itu dari 4 hal ini talanggar sudah. Jaga kendaraan ini ranjih terus. Pacah bannya, patah pilangnya, macam-macam aja sudah. Sunat wudu. Bawa ke bengkel. Nih, sama ini sirpis. Ketuhukan sudah awak. Tangan batis sudah ketuhukan. Nih. Sirpis berkala aja orang. Ini kita analogi lah. Supaya kita bisa memahami sedia sudah itu apa gerak. Oh, sudah jaka awak ini sudah riget ya asa riget aku awak ya. Iyalah. Sunat wudu. Asa riget ya awak. Kada aku kontrol lagi aku semuaan. Berudu sunat wudu. Makanya ibaratnya analoginya sunat wudu ini kendaraan masuk bengkel, turun mesin, bebubut. Amun kendaraan turun mesin bebubut, oli ganti, nang rusaknya diganti, apa yang terjadi bahasanya asa hanyar kalau pulang. Nyamannya ya asa hanyar keluar pulang jadi diler, asa hanyar diranakakan. Nih disebut dengan Idul Muslimin. Karena id digabung satu, Idul Muslimin, Idul Fitri, Idul Adha. Asa hanyar jar pulang. Kemudian kalau inya Idul Muslimin ini sama dengan tubuh yang baru. Yalah. Makanya kan sambayang Jumat itu aja menghapus dosa dari Jumat ke Jumat titik nol pula. Ya kan? Berarti kita berada di titik nol Idul Muslimin ini. Maka Idul Muslimin ini apa? Baju hanyar. Yalah. Anggap kita baju hanyar. Ini analogi aja lah. Baju baru. Nah, awak baru. Datang pulang pesan Tuhan. Sadar kita. Waktu di servis tadi kan, nih jabatnya harus ganti rantai, ganti oli, ganti sebertaan. Ganti, sudah ganti. Lalu kita hendak membuat kendaraan nih, atau jakat diri kita nih hendak memulai pulang aktivitas yang baru. Imbah Jumat itu kan di titik nol, hendak kembali pulang beraktivitas yang baru. Apa pesan Tuhan? Mutlak. Apa? Nah, ujar dealer tadi, ujar tukang servis tadi lah, kendaraan ini nih kendaraan dijaga, dirawat, itu maksudnya. Tapi pesan mutlak kepada diri kita itu apa? Nih, yang pertama mim, kedua to, lam, kop. Nah, terbalik lamnya, ya kita arah ke situ Pak. Nah, jadi ini tokoh huruf Indonesia. Nah, mutlak berpaling ke situ.
Paling kesini bujur menak dibaca ini sengaja. Jadi pesan kepada diri supaya mudah kita. Yang pertama tugas jiwa. Ini huruf mim, bila huruf mim kena tarik ke atas sampai ke roh. Pesannya apa? Suci, mensucikan kepada huruf ta. Hilang betang tubuh di sini kita. Ini nang jahir kada ada lagi di sinilah. Jangan lagi tak akui, itu maksudnya. Ya nih, ini pesan di dalam mutlak. Jangan lagi lah tak akui. Pian tuh hayat haji. Itu maksudnya. Itu suci mensucikan. Lawan jangan mengaku jadi Tuhan. Pian tuh makhluk. Nih huruf lam. Nah ya bujur. Kita mim ta lam qaf. Nah mutlak. Ini jadi pesan, anggap aja nih pesan Tuhan lawan diri kita lah. Di sini adalah jasad kedada. Semua yang berperan adalah roh nih. Kemudian huruf ta ini suci mensucikan selama peran kita kadada keakuan pada yang jahir, tidak menuduh nasi yang mengenyangkan, tidak menuduh adanya duit karena kita berdagang berjualan, berarti huruf ta-nya berlaku huruf ta-nya. Ya kan orang hidup nih ada yang ahli tajrid, ada yang ahli asbab. Ahli asbab tuh bila inya makan kanyang nasi itu dituduhnya. Bila dapat duit karenanya berjualan, itu ahli asbab. Tapi kalau orang ahli tajrid bila dapat duit rezeki, bila inya berdagang berusaha jarinya apa? Kada terhubung, tapi kada terpisah. Tidak terhubung, tidak terpisah. Itu. Nah jadi itu suci. Pesan huruf lamnya ini yang suci mensucikan ini kadada keakuan. Lam ini makhluk, kadada keakuan. Jangan seorang yang mencipta. Karena kita adalah makhluk. Maka kita dalam kekuasaannya. Bulik. Setiap jiwa, maka setiap diri kita yang disebut mutlak. Mutlak ini berarti kadada lagi yang lain. Kada kalau lagi menyebut yang lain. Mutlak tupang sudah. Mutlaknya kita apa? Kadada keakuan sudah. Bergerak apapun kadada lagi. Ngelihat kadada. Ini tupang sudah. Berarti disebut dengan mutlak. Bila kita kawa mutlak, apa hasilnya? Doa. Doa ini apa? Balasan. Balasan. Ada yang mengatakan kalau secara bahasa doa ini memanggil. Ya kan? Karena ada ilmu penghubungnya. Berarti doa itu balasan. Nah, doa adalah balasan. Selama kita itu mutlak akan menerima balasan, disebut dengan doa. Balasan atas ilmu ada huruf ainnya, ya kan? Ilmu itu berarti tahu. Karena kita tahu siapa diri kita, menerima balasan. Maka pesan Tuhan lagi, jangan pernah lupakan pertemuan. Ingat. Nih, ingat akan pertemuan. Zikir salat syaratnya. Ingat akan pertemuan. Maka di dalam pertemuan tadi ada yang disebut dengan istisqa. Ini kan zikir di sini. Di dalam zikir ini, kalau istisqa ini kan menebus kesalahan. Menebus kesalahan. Maka istisqa sini analoginya kalau kita urut daripada mutlak, karena kita ingat terus, inilah disebut dengan diri yang istiqamah, artinya ketetapan. Maka ketetapan diri atau menetapkan diri. Istisqa, menetapkan diri.
Kalau kita menetapkan diri, tetap ini dimintai persaksian. Imba sudah dimintai persaksian, dilepas seiring perjalanan panjang, hanya kita menetapkan diri pulang. Sama dengan kejadian di sini, ya kan, 3000 tahun berjalan dulu berproses. Ini berproses setelah dimintai di sini, sampai di sini menetapkan diri. Pinando di sini. Maka orang yang menetapkan diri disebut dengan kusuk. Kusuk ini artinya apa? Pertemuan. Pertemuan apa? Pertemuan antara badan dengan hati. Qalb. Pertemuan qalb dengan roh. Pertemuan. Kalau sudah ini ditamuakan, sudah badan dengan roh, kan? Artinya roh dengan nur anak yang ada. Tetaplah sudah. Maka ingat nih cerita awal. Iradah, di dalam iradah ini ada kejadian sebutannya anak antallah, yaitu huruf ta. Iyalah. Kan huruf ta nih, taubat sudah ada di sini. Maka awal kejadian kita berawal daripada huruf ta. Awal kejadian diri kita taubat. Akhir kehidupan diri kita berakhir dengan huruf ta. Sama. Tetap nih huruf ta pulang di sini. Khusyuf ini kita menjalani menuju kepada huruf ta. Coba aja. Kalau sudah sadar bertamuan la ilaha illa ana, taubat kada, taubat kita kada lagi. Nah, jadi setelah kusuf lanjut kita taubat, penyerahan diri. Ini orang hidup, ya kan? Orang hidup, maka asalnya dari roh, air, jasad yang kasar, bulik kepada yang asal. Nih. Taubat. Akhir hidup berawal daripada huruf ta, khusyuk menuju kepada huruf ta yang disebut dengan taubat. Berarti ini jalan bulik. Kalau kita gambarkan, ini alam roh, alam rahim, ini alam dunia, ini alam apa? Alam barzah. Artinya inna lillahi wa inna ilaihi rajiunnya di situ. Buliknya. Taubat. Bulik kita mensucikan suci yang asalnya suci kembali suci. Jadi di huruf kun pertama suci, buliknya suci pulang di sini. Nah. Suci pulang. Taubah, suci pulang kita. Maka disitulah yang dipanggil dengan ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Jadi nomor 14 itu bulik kita. Bulik. Irji'i ila rabbiki. Mari. Irji'i itu datangi. Bersamaku disebut dengan syafar perjalanan. Ini perjalanan. Jadi bebulik pulang setelah bebulik ke huruf ta, maka makna syafar di sini adalah menuju ampunan Tuhan. Lihat hurufnya. Nah, ini malam ini kita di sini ada huruf sya. Kemudian ada huruf fa, kemudian ada huruf ra. Menuju ampunannya. Nih.
menuju ampunannya kita. Irji'i ila rabbiki. Proses buli kita. Jadi ini kalau hendak kita gambarkan kepala, kalau baca diri, kemudian badan, kaki. Kenapa? Dari kepala kepada kepala juga kan biasanya kon. Sekarang begini, kaki itu kan lambangnya melangkah. Ini menuju siapa? Menuju kun. Jadi batang tubuh ini kan kaki itu kan syariat, yang tampak itu kan tipuan, sindiran. Langkah kita ini kemana? Jarang melangkah orang hidup menuju Tuhan, menuju yang asal, menuju kun. Nah, maka safar ini adalah perjalanan menemui Tuhan ila rabbiki, di mana dasarnya. Lihat di huruf sya. Sya dengan arti salat, menemui Tuhan. Isra Mi'raj sama. Menemui, bertemuan ila rabbiki. Jadi bi ibadi fathuli jannah, artinya masuklah kepada golonganku ke dalam surga. Itu proses. Maka nih jannahnya ada di sini, fathulinya, fathuli ibadi ini adalah pertemuannya. Cek dengan hurufnya. Ya nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Pas safar tuh, jadi kita bila sampai yang safar itu melakukan perjalanan musafir ke mana? Tuh. Fathuli ibadi. Jannah, kata-kata jannah rahmat Tuhan itu kepada nurnya. Bulik kita. Tapi syariatnya orang safar itu kan sedang perjalanan menuju kepada tujuan kita lagi. Bila kita turun rumah hendak ke Berabai ya misalnya, Berabai tujuan ngelok safar disebut. Sekarang kita hidup tujuannya kemana? Menemui ampunnya, safar nih. Tuhan sudah mengiyakan. Safar disebut safar lah. Maka apa? Di dalam perjalanan itu nengaran Tuhan nang mangiau, Tuhan nang menjamin. Berarti, ya kan? Allah jamin semuanya karena Allah yang memanggil. Jadi kematian itu sebenarnya panggilan kematian. Ketika ini terjadi, ada Bapak kita habiskan dulu susunan dirinya, ya kan? Jadi Jumat tersisa membahas pokok-pokoknya aja lagi, pokok tawafnya, pokok ihramnya, pokok ramadannya. Jadi malam hari ini kita tuntaskan kepala pinandu, awak pinandu, kaki pinandu. Nah, kemudian langkah yang berikutnya disebut dengan tawaf. Apa yang dimaksud dengan tawaf? Kalau safar ini menuju kepada jannah, tempat akhir. Tawaf. Nah, ada huruf fa-nya pulang di sini. Orang mati itu atau proses kehidupan setelah kematian itu ada yang ila rabbiki, langsung tanpa hisab, ya kan? Adakah yang tidak melalui proses? Pasti Tuhan proses dahulu. Bila Tuhan wani memanggil dengan ya itu nafsul mutmainnah, sudah melalui proses. Kemudian setelah dipanggil ada yang diperintahkan tawaf, bersihi dahulu. Nih, bersihi dahulu. Inilah al-waqiah. Ada yang safar langsung bulik, ada yang disuruh tawaf dahulu. Maka yang diperintahkan tawaf ini karena ada huruf ta, nang mana pindah banyak pahala, nang mana pindah banyak dosa. Bersihi dahulu. Ayo, banggakah kita dengan pahala? Diproses, dibersihi dahulu. Asalnya kada ada beisi pahala, asalnya kada ada beisi dosa. Buliknya harus jangan ada
Keduanya itu diberesihilah dahulu, disinggahkan ke surga ciptaan, disinggahkan ke neraka ciptaan. Nih itu maksudnya tawab. Ini golongan pertama al-waqiah, langsung boleh ke dalam ampunannya, ke dalam rahmatku. Kalau ini diproses dahulu. Oh ya, sedang dulu. Ini banyak pahala sidin nih. Kada kawan langsung boleh dah hendak ke surga. Oh ini banyak dosanya, hendak ke neraka. Padahal bukan banyak dosanya, banyak kesalahannya. Amun banyak dosanya bisa bangsul. Angsulannya apa? Ketika ia banyak berbuat baik, ya kan? Atau ketika ia banyak dijalimi orang, maka banyak dosanya tadi bisa berpindah ke lain. Itu maksudnya berarti bukan karena dosa atau apa, tapi karena kesalahan. Karena taubat itu dasarnya adalah kesalahan, bukan dosa dan pahala. Nah diproses. Bila sudah diproses, hanya rakawa bulik. Kamana buliknya? Kembali esa. Nih. Kembali. Wahdatul wujud taya boleh ke situ. Nah, langsung bulik. Faknya itu kan proses tadi. Makanya tawaf secara syar'i 7 kali. Oh, ya kan? Apa gunanya? Mensucikan, menghormati, pembersihan. Disebut dengan tawaf. Ini perjalanan kehidupan setelah kematian melalui syariat sholat sunat. Kemudian kalau inya sudah berada yang disebut dengan esa. Nih. Ada alif, ada ha, nah, ihram. Di dalam syariat takbiratul ihram, orang ihram itu kada ada lagi memakai pakaian selain daripada pakaian ihram. Kada denang berikit lagi dia pelindung aja. Apa maksudnya? Dunia haram dah kada ada lagi. Kada membicarakan lagi urusan dunia. Jadi ihram itu kada ada lagi bicara urusan dunia. Sebab apa semua dosa dan pahala itu kita pakai lagi. Dosa pahala itu urusan dunia termasuk ihram. Kenapa? Karena ini sudah diproses di sini. Maka disebut dengan ihram, kada ada lagi urusan dosa dan pahala. Dah. Yang ada apa? Ramadan. Jadi Ramadan ini ada pakai non, bilanya non bisa berbaris dua. Tatapai non. Maka Ramadan ini prosesnya apa? Nih. Karena ini sudah kada ada lagi sudah bicara urusan dunia. Ihram disebut. Ini mensucikan roh-roh nang dibasuh tadi nang disucikan Tuhan. Nah, Ramadan. Karena kata-kata dan ini adalah final yang terakhir dari semua yang disucikan dosa dan pahala yang diprosesnya ini. Ada yang kembali kepada yang esa, ada yang berproses. Nih, ada huruf. Kada kawa boleh ke sini. Kira-kira agama apa di sini? Sudah bisa ditebak nih. Ya kan? Sesuai Al-Qur'an. 3 golongan manusia atau makhluk cara kembalinya dengan Tuhan. Yang pertama syafar, tawaf. Nih. Ihram adalah menentukan hasil daripada perjalanan. Kalau di dalam rumus ini betimbang alam mahsyar nih, ya kan? Alam mahsyar. Jadi bicara di sini perjalanan bicara alam mahsyar, betimbang, mizan, sirat, jembatan ya. Nah, inilah penentuannya disebut dengan Ramadan. Maka kalau tadi di sini ada yang disebut dengan Idul Muslimin. Inilah kada kau lagi ditulis Idul Adha, Idul Fitri, Idul, disinilah andaknya. Nah, di akhir
Maka meletakkan Idul Fitri antara dari nomor 14 sampai nomor 18 karena di sini susunannya Ramadan, maka Idul Fitri otomatis andakannya di sini, ya kan? Sesuai syariat. Tapi apa? Karena ini kita bicara ini perjalanan. Nah, orang di dalam perjalanan pengertiannya kita kupas lagi supaya mudah mandak. Nah, Idul Adha hanya 2 huruf. Idul Adha. Idul Adha ini maknanya adalah kepada sholawat Ibrahim, sejarah Ibrahim yang disebut dengan Hanifah. Maka proses setelah Ramadan ini, ya kan? Ramadan ini kan ada 2 yang dihadapi, ada yang bulik, ada yang kada. Nih, ada yang bulik kepada nur, ada yang kada. Kan di dalam Al-Waqiah itu orang-orang yang kafir, orang yang beriman, maka ya langsung nih hasilnya. Maka kata-kata Idul Fitri ada yang kembali. Fitri artinya ya kembali suci. Kemudian ada yang disebut dengan Idul Adha. Idul Adha ini Hanifah, langsung. Ini sahid gulungannya yang di sini. Ini berproses ini karena ada huruf fa-nya, ini langsung kepada pemanfaatan. Itu Ramadan. Maka perjalanan kita kun fayakun, kepala, badan, kaki. Jadi ternyata kita pisah pun lah. Nih, ambil salah satu dari sini, misalnya sembahyang fajar, susunannya 3 nih juga, bagi 3 juga fajarnya, sejarah fajarnya. Kemudian ambil isyraq, tetap terbagi 3. Jadi semua globalnya terbagi 3, ambil salah satunya tetap terbagi 3. Ini rumus itu. Cuma bagaimana kita membaginya? Kecuali kita pecah hurufnya dulu hanya ketahuan. Jadi untuk membagi ma'andak bagian kepala, bagian badan, bagian kaki ini, kalau kada dengan ilmu huruf kada kaum mandak sejarah dari judul-judul nama sholatnya itu. Nah jadi orang sembahyang pian nyaman. Hari ini hendak beulah manusia, misal salah satu di sini digawe, salah satu di sini digawe, salah satu di sini digawe. Sekarang dari susunan diri terdiri ini dalam keseharian yang pertama yang pasti tagawi, Nabi kada pernah meninggalkan. Yalah. Kemudian kada pernah juga ditinggalkan Nabi, apalagi? Apalagi? Nah, cek ya. Artinya Nabi berada di kun keduanya. Sekarang kalau bagian badan ada kada yang kada pernah ditinggalkan Nabi? Cek sini. Yang disebut dengan zikir sholat. Ini bahasanya apa? Ingat. Ingat akan pertemuan Mi'raj. Tapi kalau untuk sholatnya ada yang kadang-kadang dikerjakan, ada yang tidak. Syariatnya. Tapi zikirnya kada pernah terlepas. Zikir ini kan bahasa ingat. Jadi setiap hari napas tuh membentuk diri jadinya. Pasti akan membentuk diri. Di sini beliau bertamuan. Syariatnya sidin kada melepas ini, berarti ingat terus sidin. Awaknya ada, kepalanya tetap ada. Taubat kalau dengan lisan apa? Istighfar. Ini hati yang ingat. Kalau yang ini bisakah dengan hati? Pandangan rasa. Ya. Ya, nih sekarang ini rasa. Syir, yalah. Ya kan? Tagawi sudah nang ini.
Kemudian kalau ini dengan sir berarti ini dengan lisan. Kauli lah. Ya kan? Dengan lisan. Kemudian kalau dengan taubat lisan juga. Oh ini kalbi. Karena ini ingat dengan hati. Ini kalbi lah. Nah, ini lisan. Pilihnya mana? Rasa. Rasa di mana anakannya? Di dalam, lebih ke dalam, lebih ke dalam, lebih ke dalam, hati, ke dalam, ke dalam, ke dalam. Ada 4 tingkatan. Ini rahasia. Pilihnya mana? Pilih itu kan syariat. Ini kalau kita bicara nang kada menggawi nang ini nah. Berarti kita bermain pada nih awal. Bila kawa kita pada rasa, tagawi desa seberataan sini. Bila kita hati bermain, gugurnya pada rasa. Bila inya kita lisan bermain, hati. Suaranya ada, hurufnya ada, ini yang bermain. Seketika itu apalagi? Nih, rasalah yang menentukan. Al-insanu siri wa ana si rohu. Nih gugurnya ke sini. Pas susunannya. Jadi secara amaliyah kita setiap hari, nah, astagfirullah, astagfirullah, ujar lidah, kedengaran suaranya, astagfirullah, astagfirullah, hentikan, jangan ada lagi suaranya, tapi tidak terhenti hati, ujar hati, ulang, astagfirullah, suaranya hilang, hurufnya ada, ini, kemudian hilangkan hurufnya, nih, gugurakan ke sini. Jadi kenapa ini kita buka? Karena bila suluk harus berada di sini. Pian bejikir kina, ya Allah, ya Allah, jikir misalnya pakai ya Allah lah, ya Allah, lisan. Hentikan, jangan dibaca lagi suaranya, jangan kedengaran lagi, mainkan hati. Pinandui. Sudah terbiasa dengan hati, tarik turun napas, tarik turun napas. Bila di dalam, kawalah membaca ya Allah. Begitu suaranya hilang, masukkan ke dalam, ada boleh lagi ya Allah. Allah atau bila sudah berasa hilang, Allahnya hilang, hu-nya hilang. Anak aku sudah. Kawalah karena kita begitu kita duduk di rasa ini, tetap kada jadi Tuhan, kan rasa. Karena kita akan memasuki suluk, makanya kita gambarkan dengan 3 bagian. Zikir itu karena napas 1, napas 2, napas 3, makanya terbagi 3 bagian. Itu suluk menjadi hasilnya. Jadi kita sudah paham, ya kan? Kemudian ini hendak pian torikatkan dari yang ini bisa mengambil menyusun seorang supaya amaliyah kita itu berbentuk diri. Ambil di sini tahajud atau ambil istikharahnya aja. Kemudian di sini apa yang diambil zikirnya. Kemudian di sini apa yang diambil taubatnya. Berbentuk diri. Karena ambil salah satu ini sudah ada awak sudah. Amun kawa kesemuanya ini sempurna, seikungan tersusun. Nah jadi naik turun napas di dalam suluk nantinya. Kita hendak ucapan zikir apa, kita lebih mudah memahami. Di dalam salat pun akan lebih memahami turun naik napas buang tarik napas tarik tahan buang tarik tahan buang, mudah memahaminya. Artinya sekarang begini nah, kita umpamakan lagi. Ini ambil lumbuk unyah, ya kan?
sampai habis. Begitu kita kunyah sampai habis, rasa pedas itu ada. Kan? Maka rasa itu kan kada daging, kunyahan gerak ini pedas. Habis itu isuknya jangan diadakan lagi lumbuknya. Kawala masih merasakan pedasnya lumbuk. Lihati lumbuknya. Tapi tahu rasa pedasnya sudah berasa. Kada usah jauh-jauh nih yang alergi naik mobil ada. Belum berbuat hanya melihat mobil muntah sudah. Kan alergi. Ada itu orang hanya melihat mobil muntah sudah, wah muntah. Apalagi sudah berbuat, berjalan muntah langsung. Nah, ya. Padahal Tuhan itu mengadakan kejadian di muka bumi itu ilmu semuaan, jalan atau cara, perbandingan semuaan. Itu ilmu rasa sudah. Belum berbuat. Ya. Belum mengenal. Orang itu kan belum, ibaratnya belum berbuat, hanya mengenali, sudah muntah jadi satu. Sekarang itu nih rasakan. Sekarang kita pandang ada papan macam-macam di sini. Pinan duit dahulu, kayaknya bulik ke rumah, pejamkan mata, bayangkan kawak ada menyusun yang tersusun di sini. Kayaknya buka mata, susun pulang basah. Antara menutup dan membuka harus sama. Jangan hadang dulu aja. Bila mata dibuka kada ingat susunannya, tapi bilanya dipejamkan mata hanya ingat. Ya kan? Ada kayak itu. Tapi bila sudah pejamkan mata ingat susunannya, bahkan ukurannya semua ingat, buka mata susun lagi basah. Bila sudah kalau susun basah, berarti sudah ada di sini sudah. Bila sudah ada dirasa, hanya kini kita tetapkan. Hanya kalau menetapkan. Karena kita ini memasuki Ramadan. Jangan lagi kita di Ramadan tahun ini masih berproses. Apa yang diproses? Menghapus dosa aja. Membanyaki pahala. Barangnya tahun ini barang aja. Tahun-tahun dahulu kalah. Kurang sedikit aja pahalanya. Jangan lagi kita. Adalah kita beribadah tuh sekarang mengharapkan pahala. Adalah kita sekarang beribadah takut dengan dosa. Bangga dengan surga. Takut dengan neraka. Ada lagi ibadah ya ibadah. Kan ada lagi sudah. Kan rasa sudah. Itu maksudnya. Jadi kita simpulkan. Semua ini bab tatawu semuanya apapun. Nama dari judul amaliyah itu Islam adalah cara atau sistem kita bulik. Siapa yang bulik? Yang bulik adalah agama. Ya kan? Diri sama dengan agama. Islam bicara atau sistem adalah disebut dengan Islam. Cara diri hendak bulik disebut dengan Islam. Diri adalah agama, sistem adalah Islam. Jadi kita ini agama Islam, sebutan diri yang kembali. Diri yang menuju atau diri yang berserah diri ya kan? Diri yang berserah diri. Diri yang kembali disebut dengan Islam. Maka kita di sini semuanya karena kita disebut Islam, buliknya ke mana? Kan itu maksudnya. Asalnya ketahui dulu, ini asalnya daripada roh. Ya, roh berproses jadi alam semesta, ada tanah. Jadilah Adam, Hawa. Dari Adam dan Hawa dilahirkanlah, diciptakanlah manusia ya. Diambil dari segumpal darah atau air, bala syahidna. Jadi nampak kita. Imbas sudah jahir, syahadatain. Ya kan? Imbas sudah bulik, nih ada syafar, ada tawaf, ada ihram. Apabila di sini kita dimintai persaksian, kada lagi. Man, Rob, buka. Kalau di sini
ana antallah bala syahidna man rabbuka wa ma nabi yuka. Ditakuni pulang kita di sini. Siapa? Tuhan engkau siapa? Nabi engkau siapa? Muhammad bin Abdullah. Kayak apa? Bujurlah jawabannya kira-kira. Makanya Tuhan Nabi banyak. Ya, maksudnya wama nabi yuka. Asal engkau siapa? Dikatakan Nabi itu. Nah sekarang begini. Ini nur. Nah cahaya aja. Kita tulis terjemahannya. Oh cahaya. Nah, anggap aja kita ilustrasi lah. Kita takuni cahaya. Oh cahaya siapa ikam? Ujar cahaya. Aku adalah Satrum. Ya kan? Aku adalah Satrum. Imbah sudah mengaku aku adalah Satrum. Listrik ijah sekalinya. Bangaran listrik. Ini ditakuni Nur. Siapa engkau? Aku adalah engkau. Ana antallah. Bertambahlah huruf ba. Apa? Berbaris di atas. Naba. Ada ain di sini. Kenapa? Karena naba. Karena ini tahu. Ya kan? Diandaki huruf ba. Diandaki huruf ain. Karena begitu ya bersaksi ya tahu sudah. Naba. Cek apa arti nabi? Nabi asal kata adalah naba. Bibit yang asal. Apa bibit yang asal? Adalah nur. Maka ketika kita ditanya wama nabiyuka, nih cahaya yang sudah bersaksi. Sekarang kita ini bersaksi atau kada? Tuh, itu maksudnya. Nabi. Jadi persaksian kita itu kepada siapa? Nabi yang mana? Nih asal ikan mana jar Tuhan? Asal. Jadi kenapa Nur disebut dengan Nabi? Nah, jadi ini. Nabi. Nah sekarang ada yang disebut Nur Muhammad. Ya kan? Nur Muhammad. Apa yang dimaksud dengan Nur Muhammad? Cahaya nang jahir. Sekarang kita matikan lampu di sini. Kada kelihatan lagi kopi teh wadagen kada kelihatan. Yalah. Imba sudah dikatik banyala nang disebut Muhammad nang mana nih nang kelihatan sebertaan nih nang jahir mati cahayanya cahaya nih nang menjahirkan semuaan. Nur Muhammad adalah yang jahir, maka bicara nurnya asal Muhammad nang menjahirkan Muhammad adalah Nur Muhammad. Nah sekarang qadim atau muhaddas. Ya. Nih viral. Kita mau kita urut. Apakah kadim? Apa arti kadim? Kadim itu kekal. Kada hancur, kada binasa. Muhaddas itu baharu, binasa, hancur. Sekarang orang bicara Nur Muhammad. Ada yang berpendapat kadim, ada yang berpendapat muhaddas. Kalau nurnya bisakah dikatakan muhaddas? Sekarang setrum bisakah dikatakan hancur? Kan boleh. Mana yang hancur yang mana? Yang tampak. Berarti kalau bicara Nur Muhammad, pahamnya kepada Muhammadnya berarti muhaddas. Bila yang ditanyakan apakah nur itu qadim atau muhaddas, nurnya qadim. Karena roh. Tapi bilanya disambung, apakah Nur Muhammad qadim atau muhaddas? Berarti ini takuni dahulu nurnya kah? Nang ditakuni Muhammad kah? Kalau Muhammad kan yang jahir, pasti muhaddas sudah. Tapi kalau nur kan hembusan. Disebut Nur Muhammad karena nur tadi ya sudah jahir, benampak nih kita nah. Muhaddas kita. Asalnya
daripada nur qadim. Nah, disinilah perbedaan paham jadinya. Jadi kita kalau ada yang mengatakan qadim, hadang dahulu. Pian mengatakan qadim itu Nur Muhammad nang mana? Kan nurun ala nurin. Nah, inilah yang bahasa nurun ala nurin. Nur yang pertama ini bibitnya yang asal, imbah nang kedua. Nur yang pertama ibarat ini satrum. Nur yang kedua ini cahayanya. Nah, inilah yang disebut dengan yang muhadas. Ini kan cahaya binasa atau ada? Diketik lampu matilah. Hilang cahayanya. Ini yang muhadas. Sekarang setrumnya binasa atau ada? Kakalnya bulik. Makanya ketika debat Nur Muhammad, nur yang mana dahulu? Kalau nur yang disebut dengan Nabi, nur yang bersaksi, qadim. Tapi kalau Nur Muhammadnya, kalau ini yang dikatakan Nur Muhammadnya pasti muhadas. Itu maksudnya. Jadi kita bila orang yang mengatakan muhadas sebenarnya batang tubuh kita gin misalnya kan hancur nih, kembali ke asalnya boleh pulang, ya kan? Prosesnya muhadas, tapi hakikatnya, hakikinya qadim juga sebenarnya. Hakikinya. Jadi bicara tasawuf, bicara ketauhidan, kadang-kala didebatkan antara muhadas dengan qadim. Kenapa nang dikatakan muhadas ini nang jahir yang tiada diadakan oleh yang ada. Jadi judulnya muhadas, ujar bahasa. Kenapa dikatakan muhadas? Berarti merasa mengaku ada, ya kan? Tapi kalau mengaku tiada, mana muhadasnya? Apa yang dimuhadaskan? Kan tiada, ada keakuan, mana muhadasnya? Apa yang binasa? Sama. Tapi kalau bicara syariat, muhadas. Jadi dua pemahaman ini insya Allah kada bisa disalahkan. Artinya keduanya kada kau disalahkan, benar saja keduanya, tergantung paham kita lagi. Dari dua pemahaman ini. Coba kan orang yang mengatakan qadim itu karena memang nur ini kan asal tiupan, hembusan. Kalau yang dikatakan Muhammad ini bicara penjahiran, ya memang muhadasnya. Cahaya di atas cahaya, setrum dan cahaya yang nampak ini. Itu maksudnya. Nah, jadi kita di dalam perdebatan perbedaan paham ini, keduanya itu ada salahnya. Insya Allah benar aja keduanya. Tergantung paham masing-masing. Pemakaian. Tergantung kita. Rasa nih. Tergantung rasa. Bila rasa jahir, rasa ada, syariat, muhadas kita. Mungkin kita rasanya kada ada juga. Apa yang dimuhadaskan? Itu maksudnya. Jadi di situ. Jadi ini secara diri kita gambarkan sudah susunannya ketiganya. Maka secara maknanya safar adalah perjalanan, di dalam syariatnya perjalanan dari satu tempat ke tempat tujuan yang lain. Secara hakikatnya ma'rifatnya safar adalah perjalanan ketika roh ini sudah bulik, hendak bulik sudah. Perjalanan roh, jakanya itu sakaratul maut. Itu maksudnya dia perjalanan itu masih depan. Nah, jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kajian rutin di malam Jumat ini. Kita menyusun susunan diri dari judul sholat. Jadi kita kada tertipu lagi anak sembahyang apa tahu sudah. Tak ikuti kepalanya kah, batisnya kah, awaknya kah, pinandu. Lalu sembahyang tuh rasa, inyak nang sembahyang kawan duduk di situ. Oh, ini sembahyang pada jahir, pada badan tahu kita di situ. Kawa gugurakannya pada hati, akhirnya pada rasa. Jadi sembahyang itu akhirnya kada ada bahasa menyembah lagi, kada ada lagi bahasa menyembah, atau kada ada lagi bahasa Allahu Akbar, Tuhan menyaksikan, Tuhan melihat, atau aku melihat Tuhan, kada ada lagi, kadanya rasa. Nah, tahu pada diri. Tapi kalau bahasa syariat dibenturkan dengan ma'rifat akhirnya berbentur.
Itu maksudnya. Ya sebelum kita tutup, kita seperti biasa ada pertanyaan, namun pertanyaan berada di sisi yang terakhir setelah video ini kita tutup. Maka kita tutup dulu kajian dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang ditanyakan.